Bagaimana jika Clint Barton yang sudah lelah menjadi superhero dan fokus dengan keluarganya, tapi mendapatkan masalah baru yang membawanya kepada seorang gadis yang kelak menggantikan posisinya sebagai Hawkeye? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Hawkeye episode kedua. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Karena dengan subscribe, kalian sudah mendukung kami untuk terus membuat video-video menarik yang berhubungan dengan Marvel tentunya. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Setelah diselamatkan oleh Clint, keduanya kemudian pergi menuju lokasi yang aman. Kate kemudian membawa Clint ke dalam kedai pizza, karena gadis itu menggunakan lantai atas dari tempat ini untuk disewa sebagai kontrakan saat bersekolah. Setelah sampai di dalam, Clint langsung meminta kostum Ronin yang dipakai oleh Kate Bishop. Sembari menunggu Kate mengganti pakaian, Clint kemudian menanyakan dari mana asal kostum itu. Dan gadis itu kemudian menjawab, dia mengambilnya dari lelang pasar gelap untuk melawan para perampok yang menyerang lokasi tersebut. Keduanya kemudian saling berbicara. Clint mengatakan bahwa dengan memakai kostum itu, pasti Kate akan terancam. Karena Ronin sudah menciptakan keributan yang memancing banyak penjahat, dan salah satunya adalah gerombolan tracksuit mafia. Belum selesai mereka berbicara, para tracksuit mafia sudah sampai di luar bangunan ini dan langsung menyerang mereka. Molotov dilemparkan ke dalam bangunan dan membakar seluruh ruangan. Clint bisa menangkap salah satu dari Molotov dan melemparnya ke arah kriminal tersebut. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka kemudian meninggalkan tempat itu dan meninggalkan kostum Ronin di dalam sana. Mereka kemudian menuju apartemen milik bibi Kate Bishop yang sedang liburan ke Florida. Namun bukannya istirahat, Clint langsung kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil kostum Ronin yang ketinggalan. Dia menyusup dan menyamar menjadi salah satu pemadam kebakaran. Namun ketika dia sampai ke dalam, kostum itu sudah raib, hilang tanpa jejak. Ketika dia melepas kembali kostum pemadam kebakaran, dia melihat ada stiker acara cosplay yang tertempel di sana. Dari sini Clint kemudian berpikiran ada seseorang yang sudah mengambil kostum Ronin miliknya dan menggunakannya untuk acara cosplay. Karena tidak mendapatkan kostumnya, Clint kemudian kembali menuju apartemen. Dia terlihat peduli dengan kondisi luka di kepala Kate Bishop. Mulai dari sini, kedekatan antara mentor dan anak didiknya kemudian terjalin. Clint kemudian mencari informasi perihal acara cosplay yang segera diadakan. Dan memang benar ada seseorang yang mengambil kostum Ronin miliknya. Clint kemudian pulang setelah anaknya menanyakan keberadaannya. Pada keesokan harinya, Clint mengantarkan ketiga anaknya untuk segera naik mobil jemputan menuju bandara. Anak-anaknya akan pulang ke kediaman mereka, sementara Clint harus menunggu beberapa hari karena ada masalah yang belum terselesaikan. Terlihat Lila Barton mencemaskan kondisi ayahnya, namun Clint berjanji begitu masalahnya selesai, dia akan pulang dan merayakan Natal bersama anak-anaknya. Clint kemudian kembali menemui Kate Bishop. Mereka menyaksikan berita yang membahas seputar kematian Armand Duquesne, di mana Ronin dituduh sebagai pelakunya. Kate yang merasa cemas kemudian memutuskan untuk menuju kantor milik ibunya. Dia beranggapan dengan bersembunyi di perusahaan berbasis keamanan, maka keselamatannya akan terjamin. Clint kemudian menemani Kate Bishop, barangkali ada kriminal yang mengincarnya selama perjalanan. Setelah sampai di depan kantor, Clint kemudian berpamitan dan meminta Kate menuliskan nomornya untuk berjaga-jaga. Pria itu mengatakan mungkin kali ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Keduanya kemudian berpisah dan Clint melanjutkan pencarian kostumnya. Dia terus berjalan dan kemudian sampai di acara cosplay. Dia melihat kostum Ronin yang dikenakan seseorang untuk acara cosplay ini. Begitu Clint akan meminta kostumnya, dia ditahan oleh penjaga pintu masuk. Dia dilarang masuk karena dia bukanlah peserta dari acara cosplay ini. Setelah perbincangan yang sulit, Clint diperbolehkan masuk asalkan mengikuti peraturan yang ada. Dia kemudian setuju dan bisa masuk setelah menjadi salah satu peserta dalam acara ini. Clint kemudian memakai kostum kesatria yang disediakan oleh panitia.
Dengan terpaksa, dia berjalan dan diserang oleh para peserta cosplay yang sedang berakting seolah-olah pertarungan ini nyata. Namun Clint yang menganggap hal ini konyol hanya bisa pasrah dan terlihat sangat terpaksa. Akhirnya, Clint sampai dan menemui pria pencuri kostumnya. Namun pria itu meminta satu syarat agar kostumnya dikembalikan. Clint harus berpura-pura kalah dalam adegan pertarungan yang akan diperagakan. Kemudian kembali ke Kate Bishop. Dia menemui ibunya, namun ada Jack yang sudah berada di sana. Kate masih belum bisa menerima keberadaannya, namun ibunya mencoba untuk mendekatkan keduanya. Oleh karena itu, Kate diminta untuk makan malam bersama ibu dan calon ayah barunya. Kate mengatakan setuju asalkan dirinya diperbolehkan menentukan topik pembicaraan saat makan malam. Tapi sebelum itu, Kate Bishop mendapatkan telepon dari detektif kepolisian New York. Petugas itu menanyakan perihal apartemen Kate yang dibakar oleh beberapa orang. Karena merasa takut, Kate Bishop kemudian beralasan sedang bekerja dan detektif itu bisa menemuinya esok hari. Kembali ke Clint Barton, acara pertarungan kemudian dimulai. Para peserta mengelilinginya dan dia terpaksa melakukannya untuk mendapatkan kembali kostumnya. Sang Hawkeye akhirnya kalah dan semua penonton berteriak histeris. Sesuai janji, pria itu kemudian memberikan kostumnya. Pria itu terlihat sangat bangga karena sudah mengalahkan Hawkeye dalam acara cosplay ini. Clint kemudian bergegas untuk pergi setelah mendapatkan kostumnya. Clint kemudian mengamankan kostum itu dalam berangkas rahasia. Dia juga mengabari istrinya bahwa kondisinya baik-baik saja. Sekarang dia hanya memiliki waktu 5 hari sampai Natal tiba dan berkumpul dengan anak-anaknya. Pada malam harinya, Kate terlihat makan malam sesuai undangan ibunya. Dia mulai menanyakan perihal pedang, hal yang sangat disukai oleh Jack, calon ayah barunya. Tidak lama setelah itu, Kate menantang pria itu untuk bermain anggar bersama. Kate sedari kecil sudah suka dengan olahraga semacam ini, maka dari itu dia ingin mengetahui kemampuan ayahnya. Semula ibunya menolak, namun agar Kate merasa dekat dengan calon ayahnya, maka ibunya mempersilahkan. Pertandingan kemudian dimulai, namun Jack terlihat tidak serius dan mengalah kepada Kate Bishop. Pertandingan itu diulang beberapa kali, namun Jack tetap mengalah dan tidak serius. Merasa ada yang disembunyikan, Kate kemudian menyerang secara tiba-tiba dan dengan mudahnya Jack bisa menghalau serangan itu. Ibunya kemudian marah karena perbuatan Kate Bishop, namun dari sini Kate menjadi tahu bahwa Jack adalah seorang ahli pedang. Kate mencoba menjelaskan bahwa ada hal yang disembunyikan oleh calon ayahnya, namun tentu ibunya tidak mendengarkan. Kecurigaan Kate semakin menjadi setelah Jack menawarkan permen dengan bentuk yang tidak asing bagi Kate Bishop. Ya, permen ini terlihat sama dengan milik Arman saat Kate menemukan jenazahnya. Tidak kuat menahan rasa takut, Kate kemudian pergi secara mendadak. Sementara itu di tempat lain, para tracksuit mafia menemukan keberadaan dari Hawkeye. Dia diserang dan dibawa menggunakan mobil. Pada saat yang sama, Kate Bishop mencoba menghubungi Clint, namun teleponnya diangkat oleh seseorang yang tidak dikenal. Menggunakan aplikasi buatan ibunya, Kate mulai melacak di mana Hawkeye berada, dan dengan cepat dia menuju ke sana. Saat Clint diinterogasi, rupanya para tracksuit mafia sedang mencari Kate Bishop. Tidak lama setelah itu, Kate kemudian datang dengan gaya memalukan. Ya, dia jatuh dari atas atap bangunan. Mereka kemudian diamankan dan scene beralih memperlihatkan pemimpin dari para tracksuit mafia. Dia adalah Echo, karakter baru yang diperkenalkan di serial ini. Selesai dengan alur ceritanya, kita akan masuk ke dalam penjelasan penting dari serial ini. Mungkin dari kalian masih bingung dengan karakter Echo. Dia adalah karakter tuli yang cukup menarik untuk dibahas. Dalam versi komik, Echo adalah putri angkat dari Kingpin. Dan jika kalian mengharapkan Kingpin versi serial Daredevil muncul, kalian bukan satu-satunya orang yang menginginkan hal ini. Buat yang penasaran dengan Kingpin, kalian bisa saksikan alur serial Daredevil pada rekomendasi di kanan atas ini, agar kalian paham kenapa karakter ini sangat penting jika dimunculkan. Dia memang tidak memiliki kekuatan super, seperti penjahat yang lain, namun dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki, karakter ini sukses memancing emosi para penonton. Silakan dilihat sendiri agar kalian semakin tertarik. Dan sebagai tambahan, Kingpin dirumorkan akan muncul dalam serial Hawkeye pada episode 4 atau 5. Maka jangan sampai kalian lewatkan kisah di serial Daredevil untuk pemanasan. Masih dalam versi komik,
Echo sejatinya adalah anak dari seorang pria yang bekerja di bawah Kingpin. Namun ketika suatu hal terjadi, Kingpin membunuh ayah dari Echo alias Maya Lopez tanpa sepengetahuannya. Echo kemudian diangkat menjadi anak dan dibesarkan. Setelah dewasa dia menjadi bodyguard pribadi untuk Kingpin dan mengalahkan siapapun yang menghalanginya. Sampai suatu ketika, dia diharuskan untuk melawan Daredevil. Kingpin mengarang cerita dan mengatakan bahwa superhero yang kehilangan penglihatannya itu adalah pelaku pembunuhan ayahnya. Singkat cerita, setelah bertarung dengan Daredevil, Echo kemudian mendapatkan fakta perihal kematian ayahnya dari sana. Mulai dari detik ini, Echo kemudian melawan Kingpin, pria yang selama ini hanya memanfaatkannya. Kembali ke serial Hawkeye, dengan tema aksi jalanan yang diangkat dalam serial ini, maka Hawkeye menjadi serial yang mirip dengan tema Daredevil buatan Netflix daripada acara Disney Plus yang lainnya. Singkatnya, Hawkeye terasa seperti Daredevil namun versi Disney, dengan lebih sedikit adegan kekerasan dan lebih banyak adegan humoris di dalamnya. Ketika suatu serial condong ke sisi yang menyenangkan, acara itu pasti akan berhasil. Hanya saja kami berharap serial ini tidak memangkas adegan aksi yang menjadi ciri khas dari film superhero. Dan demikian adalah alur lengkap dari serial Hawkeye episode kedua disertai dengan penjelasan dari karakter tersebut. Seperti biasa, silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Silakan subscribe bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.